Daily Seeking God. Setiap hari mencari Tuhan. Benih yang tumbuh. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6-7 disebutkan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus menekankan bahwa yang penting bukanlah siapa yang menanam atau menyiram, melainkan Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Akan tetapi yang perlu juga diperhatikan adalah keadaan tanah tersebut. Memang Tuhanlah yang memberi pertumbuhan tetapi dibutuhkan tanah yang baik, yang siap untuk menerima pertumbuhan dari Tuhan. Tanah berbicara tentang hati kita, sedangkan benih berbicara firman Tuhan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang menjadi perenungan kita hari ini adalah bagaimana keadaan tanah kita. Berbatu-batu, ditumbuhi semak duri, atau tanah yang baik. Tanah hati yang baik adalah pendengar firman dan mengerti, sehingga firman itu dapat terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.